Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arhen Yusraya. Saya Siti Lestari. Kami dari kelompok 4. Izinkan kita menentukan PowerPoint. Semoga kali ini dilaksanakan hadiri. Pengertian. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer dan dimuat di surat kabar dan majalah. Kemudian ada ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah isi artikel yang merupakan fakta. Semua kejadian dalam artikel merupakan kejadian yang nyata. Yang kedua ada bersifat faktual dan informatif, yang semuanya isi berdasarkan kenyataan. Yang ketiga ada artikel mengandung opini atau gagasan yang subjektif, yang di dalamnya berdasarkan gagasan atau opini, tetapi pemikirannya tetap dilandasi dengan penelitian, fakta, dan teori. Yang keempat ada artikel yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas, yang semuanya ditulis tidak bertele-tele, ringkas, dan komutatif. Yang terakhir ada penulisan artikel dibuat dengan cara sistematis, yang susunannya dibuat secara sistematis. Berikut ada struktur artikel. Struktur artikel terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis, berisi tentang uraian aktual yang mungkin dijadikan untuk pijakan pembahasan dalam artikel. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi berisi tentang masalah yang coba dibahas yang akan dikupas secara faktual dan informatif. Yang terakhir ada pernyataan ulang atau reiterasi, yang berisi tentang kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Berikutnya yaitu langkah-langkah menulis artikel. Yang pertama, menentukan ide. Yang kedua, menetapkan angle. Yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan. Yang keempat, kerangka tulisan. Kelima, menulis. Keenam, editing. Dan yang terakhir, publikasi. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan terdapat 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang penulis dan sudut pandang pembaca. Sudut pandang penulis yaitu menyampaikan gagasan, berpikir secara sistematis, sarana publikasi, hasil pemikiran secara ilmiah, membahas pokok masalah yang ditentukan, menjelaskan suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Dari sudut pandang pembaca, yaitu mendapatkan pengetahuan dan informasi, mengedukasi, dan hiburan bagi pembaca. Fungsi 1 sebagai penganalisis berita, 2 forum diskusi, 3 sosialisasi serta kontribusi gagasan, 4 sarana aktualisasi serta eksistensi dan penulis. Kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kata-kata denotatif. 2. Menggunakan kata-kata istilah, contohnya virus, bakteri, dan lain-lain. 3. Banyak menggunakan konjungsi yang menunjukkan argumentasi atau kausalitas. 4. Menggunakan konjungsi hubungan keterangan waktu atau kronologis, contohnya sebelum itu demikian. 5. Menggunakan konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, contohnya sebaiknya. 6. Menggunakan kata kerja mental, contohnya diharapkan atau memperkirakan. 7. Menggunakan kata-kata penunjukan, contohnya menurut pendapat. 8. Menggunakan kata-kata persuasif, contohnya sebaiknya, hendaklah. Berikutnya ada jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel yang pertama ada artikel praktis. Artikel praktis merupakan artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Artikel ini cenderung naratif, artinya pesan yang disusun sesuai dengan urutan waktu. Contoh artikel ini adalah artikel yang membahas langkah-langkah pengisian penting dalam mengisi PDSS SNMPTN. Yang kedua ada artikel ringan. Hal utama yang dibahas dalam artikel ini ialah masalah yang ringan dan tidak butuh pemahaman yang mendalam.
Biasanya penulis mengemas artikel ini dengan humor atau memberi kesan menghibur pembaca tapi isinya tetap informatif ya. Selanjutnya ada artikel opini. Secara umum semua artikel adalah opini, tetapi jenis artikel ini hanya ada dalam surat kabar atau majalah yang punya penempatan khusus. Biasanya artikel ini membahas suatu permasalahan secara mendalam, jadi akan lebih baik bila penulis harus memiliki pengalaman yang sudah ahli di bidang tersebut. Contoh artikel opini adalah membahas tentang pendidikan. Pendidikan yang tinggi belum tentu menghasilkan orang yang terdidik. Yang keempat ada artikel analisis ahli. Jenis artikel ini bisa dikatakan bentuk artikel yang paling serius di antara artikel lainnya. Artikel analisis ahli berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Kelima ada artikel ulasan. Artikel ulasan adalah tulisan yang mencoba menjawab suatu persoalan dengan jalan menganalisis berbagai hasil kegiatan. Contohnya adalah Megala Ranch, tempat wisata edukasi berjuluk New Zealand of Java. Yang keenam ada artikel deskripsi. Artikel deskripsi adalah artikel yang menggambarkan suatu hal, keadaan, atau peristiwa kepada pembaca. Contohnya adalah artikel tentang sekolah. Ketujuh ada artikel narasi. Artikel narasi adalah jenis artikel yang isinya menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis, awal, tengah, dan akhir. Contohnya adalah bahaya penggunaan plastik yang berlebih. Yang kedelapan ada artikel persuasi. Artikel persuasi adalah karangan yang bertujuan mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Agar mencapai tujuan tersebut, di dalam artikel persuasi terdapat alasan-alasan logis yang mendorong pembaca agar mengikutinya. Yang kesembilan ada artikel argumentasi. Artikel argumentasi adalah artikel yang berisi gagasan atau teori mengenai sebab akibat suatu peristiwa. Artikel argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca mengenai suatu topik atau fenomena dengan menyampaikan fakta yang logis dan objektif. Contohnya adalah artikel tentang kelangkaan minyak goreng.